Sebelum masuk ke materi, saya akan mulai dari apresiasi, yaitu review materi sebelumnya, yang minggu kemarin. Saat minggu kemarin, itu materinya ada tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Kayak kemarin yang disampaikan, itu ada kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi sumber dayanya yang terbatas. Itu dibahas dalam ilmu ekonomi. Lalu ada penggolongan ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi digolongkan menjadi 3. Ada ilmu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Lalu ada juga ilmu ekonomi syariah yang kemarin dibahas. Apa sih ilmu ekonomi syariah itu? Nah, ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan menjelaskan perbuatan pilihan, menentukan skala prioritas kebutuhan manusia, menjelaskan pengertian biaya peluang, menghitung besarnya biaya peluang, dan mendeskripsikan biaya peluang. Kita langsung masuk ke studi kasus. Nah, apakah kalian pernah mengalami situasi seperti ini? Taruhlah kalian memiliki uang 50.000. 50.000. Nah, 50.000 ini harus kalian gunakan untuk berbagai kebutuhan dan ongkos untuk pergi pulang. Lalu ada juga kebutuhan alat tulis dan kebutuhan untuk jajan. Nah, dari uang 50.000 ini pasti kalian akan mengatur nih, mau digunakannya untuk bagaimana saja sih urutannya, dari yang paling perlu banget nih, urgent banget nih dikeluarin duitnya, sampai yang masih bisa ditunda. Kita ambil contoh begini. Yoga sewaktu akan berangkat sekolah diberikan uang saku. Nah, uang sakunya 50.000 yang tadi. Dari uang saku tersebut, Yoga harus memenuhi hal-hal berikut ini, yaitu ongkos pergi pulang, jajan, membeli pulpen, dan menabung. Nah, kita mulai. Urutan urgensi berdasarkan skala prioritas. Yang pertama, ongkos pergi pulang, 20.000. Kenapa ini paling utama? Kalau ini ditaruh di akhir dan duit kita udah habis buat jajan dan sebagainya, itu nggak bisa pulang. Masa mau jalan kaki, kecuali rumahnya deket. Itu bisa. Tuh. Selanjutnya, membeli pulpen. Pulpen kan diperluin ya kalau sekolah. Tuh. Ini anggap aja sekolah sebelum adanya pandemi, jadi masih sekolah langsung, nulis-nulis gitu. Nah, yang ketiga menabung. Ini adalah jajan. Nah, jajan ini baru sisanya. Sisanya kita pakai buat jajan. Nah, jadi kira-kira begini nih studi kasusnya berdasarkan skala prioritas. Jadi yang paling urgent dulu, urgent ini bisa dibilang yang paling kita butuhkan, bukan keinginan ya. Kalau keinginan itu ada di jajan. Jadi dari kebutuhan, kebutuhan yang paling atas yaitu ongkos pergi pulang. Kebutuhan yang kedua itu pulpen, buat tentu buat belajar. Kebutuhan yang ketiga itu menabung buat kebutuhan di masa depan. Karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi, jadi harus menabung. Dan yang keempat baru keinginan, jajan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi skala prioritas. Ini skala prioritas urutan yang akan kita bahas. Apa sih skala prioritas itu? Skala prioritas merupakan suatu cara mengurutkan suatu kebutuhan berdasarkan pertimbangan masing-masing individu dari tingkat urgensinya. Yang paling dibutuhkan, dapat ditunda, hingga yang tidak perlu dipenuhi. Nah, kenapa ada kata-kata masing-masing individu? Karena masing-masing individu itu punya kemampuan yang berbeda, tentu. Kayak misalnya tadi kita pakai contoh 50.000. Bisa jadi ada individu yang memiliki kemampuan itu 100.000. Pasti akan berbeda itu, skala prioritasnya. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari skala prioritas itu? Dengan menyusun skala prioritas, salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan adalah mengelola keuangan dengan baik, karena dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai kemampuan.
dalam jangka panjangnya dapat merencanakan masa depan dengan baik sehingga cita-cita dapat tercapai kelak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Faktor yang pertama tingkat kepentingan, yang kedua kemampuan diri, yang ketiga mempertimbangkan masa depan. Oleh karena itu, menabung tidak menjadi opsi terakhir. Karena menabung itu merupakan kebutuhan juga. Sebelum pada akhirnya opsi terakhir keinginan. Ini untuk materi skala prioritas. Biaya peluang atau opportunity cost. Ini ada gambar orang yang ngelompatin opportunity cost. Dari sini udah bisa dapat nih clue-nya nih. Artinya opportunity cost itu bukan sesuatu yang kita pilih, jadi kita lompatin untuk menuju ke pilihan lainnya. Kita masuk aja. Ini yang akan dibahas. Apa sih itu biaya peluang atau opportunity cost? Biaya peluang adalah nilai barang atau manfaat dari suatu tindakan yang kita abaikan karena memilih barang atau tindakan lain. Kayak gambar yang di atas tadi, kan kita abaikan tuh, kita lompati untuk menuju ke pilihan yang lain. Seperti itu. Nah, biaya sendiri adalah nilai atau pengorbanan yang kita keluarkan untuk memperoleh sesuatu. Jadi biaya peluang adalah sesuatu yang gak kita pilih. Misal ada pilihan A sama B. Kalau kita milih A, berarti B yang gak dipilih adalah biaya peluang. Gitu. Jadi sesuatu yang gak kita pilih disebut biaya peluang. Nah, untuk penghitungannya sendiri, ada dua. Untuk yang pertama, kalau tadi yang saya kasih contoh, pilihannya ada dua-dua kan, A sama B. Kalau cuma ada dua pilihan, maka biaya peluang adalah pilihan yang tidak kita pilih. Tuh, kalau milih A, berarti B adalah biaya peluang. Itu. Tipe yang kedua, lebih dari dua pilihan. Maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Ini untuk lebih dari dua pilihan. Mungkin masih belum kebayang dari sini, kita langsung aja ke studi kasusnya. Selanjutnya ada contoh penghitungan biaya peluang. Nah, di sini ada Raden. Raden mendapatkan 3 tawaran pekerjaan. Di perusahaan A, menawarkan gaji 3 juta per bulan dan harus bekerja di luar kota. Perusahaan B menawarkan gaji 2.500.000 per bulan dan harus menempuh perjalanan yang lumayan lama. Sedangkan perusahaan C menawarkan gaji sebesar 2.300.000 per bulan, tapi dekat dengan tempat tinggal Raden. Raden akhirnya memilih untuk bekerja di perusahaan C. Kita balik lagi ke atas. Untuk lebih dari dua pilihan, yang dihitung adalah nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Jadi, kalau untuk lebih dari dua pilihan, kita harus urutin dulu nih. Dari yang dipilih, dan apa yang terbaik kedua selain yang dipilih. Langsung aja. Karena Raden memilih C, kita eliminasi aja yang C. Nggak usah kita baca dulu. Tinggal sisa perusahaan A dan B. Antara perusahaan A dan B, untuk yang terbaik kedua, yaitu 3 juta per bulan. Dan harus bekerja di luar kota. Kita ambil contoh yang perusahaan A. Nah, kenapa? Bekerja di luar kota, itu bisa Raden lebih mementingkan waktu dekat dengan rumahnya, agar tidak sia-sia di jalan. Gitu. Nah, kalau di luar kota, itu kan Raden seperti yang teman-teman bilang bisa ngekos, jadi waktunya tidak terbuang kan di jalan dan tidak lelah. Nah, ini juga bisa dipikirkan oleh Raden. Jadi selain memikirkan benefitnya, dia juga memikirkan waktunya. Kalau waktunya akhirnya terbuang di jalan, capek-capek lelah gitu, bolak-balik, mending sekalian yang gede dan di luar kota. Itu untuk pilihan yang keduanya, tapi tidak jadi untuk pilihan kedua yang perusahaan A. Karena Raden memilih yang C, dekat dengan rumah dan seadanya aja gitu. Jadi walaupun di luar kota, dapatnya 3 juta dan bisa dikirim ke keluarga gitu. Walaupun gede sekalian di luar kota, tidak setengah-setengah kayak yang B. Kayak yang B ini udah lama, tapi dapatnya juga setengah-setengah gitu. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk biaya peluang. Kita lanjut ya, teman-teman.
Nah, ciri-ciri ini yang menentukan bagaimana biaya peluang itu dipilih. Perhitungan biaya peluang tidak selalu dikaitkan dengan uang, namun dapat dihubungkan dengan waktu, kebahagiaan, serta keuntungan lainnya sesuai dengan individu yang memilihnya. Nah, penetapan biaya peluang tergantung dengan tujuan dan kondisi setiap individu atau perusahaan. Kenapa saya bawa perusahaan? Soalnya hal ini juga dipakai di perusahaan dalam menentukan bisnis mereka. Nah, biaya peluang biasanya kebutuhan sekunder maupun tersier. Jadi bukan tujuan utama biasanya yang dijadikan biaya peluang, tapi tujuan sampingan. Tuh, yang akhirnya tidak jadi dipilih karena tujuan utamanya lebih bagus. Seperti itu. Untuk manfaatnya sendiri, ada membuka kesempatan usaha dan meminimalkan resiko, membantu perhitungan modal, mempermudah menentukan prioritas, menghemat pengeluaran usaha.